Dan yang paling parah namanya innalil mauti sakarat. Kata Nabi, mati itu ada sakarat mabuknya. Yang mabuk itu badan nafsiyah, jiwa kita sedang mau dipisahkan dari tubuh. Kalau iman sudah tembus ke dalam kolbu, diulang-ulang tiap pagi, sore, maka saya minta tolong baca asyhadu alla ilaha illallah syannam rasulullah setiap pagi sore, ikut sertakan hati. Aku percaya, aku bersaksi, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Tiada pemilikku, penciptaku kecuali Allah. Dibaca-baca itu tiap hari. Jangan pas mau nikah doang. Kalau dibaca terus, kolbunya subur, karena kata Nabi, iman itu boleh jadi usang. Fajaddiduha, maka perbaharui dia, segarkan dia, reset lagi dia, refresh lagi dia, dengan memperbanyak la ilaha illallah atau syahadat. Ilmu la ilaha illallah itu bukan di sini, adanya di seorang syekh, orang kampung gitu, memegang silsilah ilmu, baik ilmu fikih. Dalam fikih beliau nulis kitab judulnya Kifayatul Ghulam. Orang kampung Dauda, nulisnya beliau di Mekah, dicetak bukunya di sana, ya. Kemudian beliau jadi tamu terhormat di Linggariau, menjadi guru spiritual, pembimbing rohani, raja-raja di Linggariau, kepulauan. Alhamdulillah kami pun ziarah ke murid beliau namanya Raja Ali Haji, yang disebut Bapak Bahasa Indonesia Modern, yang menulis Gurindam Doaleh. Pernah dengar Pak, ya? Syair-syair Melayu. Asbab beliau berguru kepada Syekh Ismail, maka orang ini menjadi arif dan bijaksana, kata-katanya penuh dengan kemakrifatan, dan istana dijadikan sebagai tempat pusat zikir. Jadi dulu istana Linggariau itu tempat orang zikir tarekat. Jadi kalau ada orang semabur, orang gologandang kini anti tarekat, ya menyedihkan sekali. Sebab leluhur tuan-tuan ini orang yang mengajar tarekat di Mekah dan menjadi guru daripada sultan-sultan di negeri Melayu. Tapi kalau emang begitu pilihannya, kita nggak ada hak untuk melarang, ya. Alhamdulillah kami mengambil ilmu zikir itu dari guru kami Buya Syekh Muhammad Nuruddin, dan pelanjutnya Pak Buya Kasril katanya nanti jam 10-an baru bergerak dari Pamulang ke sini. Siapa tahu nanti jumpa, kan. Beliau dari gurunya, guru kami juga Syekh Muhammad Nuruddin, atau kami sebut di Payakumbuh dulu namanya At-Tu'nun. Beliau ngambil dari gurunya Syekh Muhammad Ayas Sultani, seorang alim allamah, ahli baca kitab-kitab bahasa Arab, pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah di wilayah kita, sezaman dengan Syekh Sulaiman Rasuli, pendiri Canduang, pesantren atau Tarbiyah Islamiyah Canduang. Beliau ngambil ilmu dari Syekh Muhammad Zahid. Syekh Muhammad Zahid berguru kepada orang Situjuh, namanya Syekh Muhammad Ilyasin. Kami waktu ziarah di situ rutin sekali 2 tahun. Menyedihkan, pagarnya bahkan disilang, ada kayu disilang di atas makomnya itu, dijadikan tempat jemur celana dalam. Kurang ajarnya orang situ. Mohon maaf kita harus sebutkan begitu, kita ingatkan malah mereka tersinggung. Dia tidak tahu bahwa yang berkubur di situ adalah seorang ulama besar, wali Allah. Seandainya dia bukan wali Allah, layak enggak kita menjemur pakaian dalam di makom ulama atau makom orang tua lah? Enggak layak. Anggap dia orang tua kita, enggak usah ulama lah. Nah, nanti kalau ada masa nih, udah ini pulang, kita ajak ke sana ziarah, biar tahu penyebaran ilmu dari Syekh Ismail orang Simabua. Syekh Ilyasin Padang Ambacang Situjuh punya guru orang Sungai Dareh. Sungai Darehnya bukan Sungai Dareh Solo, ya Pak. Ya, ada Mas Raya bukan, tapi Sungai Dareh masih Situjuh, kaki Gunung Sagung. Beliau ulama yang ngaji di Mekah, tapi sebelum ke Mekah ngaji ke orang Barula. Barula itu masih masuk wilayah Tanah Datar Batu Sangka, betul nggak? Jadi ilmu kami dari kalian. Kok hari ini membid'ahkan ilmu ini, kan lucu. Enggak. Itulah asbab tidak belajar sejarah dengan baik. Tapi kalau emang beda juga, ya kita nggak maksa lah.
Ya, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Tapi jangan bertengkar. Pilihlah manhaj yang disuka. Mau jadi sufi, mau jadi asy'ari, mau jadi salafi, mau JT, apa terserah. Tapi jangan merasa paling benar. Karena yang paling benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Sahabat sendiri berselisih. Nabi wafat, bahkan Nabi masih hidup, sahabat sudah berselisih dan Nabi membenarkan perselisihannya. Ya. Syekh Muhammad Yasin, orang Sungai Dareh, itu guru Syekh Ilyasin. Beliau diambil mantu oleh gurunya, namanya Syekh Muhammad Tahir Barula. Dan itu orang alim, sangatlah alim, karena dia ngaji di bukan pesantren juga di suraunya itu masih ada sisa pesantrennya. Cuma dengar-dengar hari ini orang sana sudah nggak tahu, malah kemudian cenderung kepada organisasi yang membatalkan kajian-kajian beliau. Tapi alhamdulillah sisanya masih ada. Jadi masjid belakangnya itu ada gobah. Ya, sudah ada anak-anak muda yang mengatakan syirik karena nggak paham. Ya. Kalau begitu semua orang ziarah ke kubur Nabi di dalam masjid hari ini. Betul nggak? Syirik dong? Enggak begitu. Nabi mengatakan la syirka akhafu alaikum. Hadis sahih. Bukan syirik yang aku khawatirkan, karena umat Islam itu beres tauhidnya. Apa yang Nabi khawatirkan? Ketika dunia silau kepada hati kalian. Ya. Nabi itu khawatirnya kalau kita silau dunia. Dunia itu ada dua, materi, imateri. Materi, duit, rumah, bisnis, pakaian, jabatan. Kalau imateri, posisi, kemasyhuran, viral, kekuasaan. Nah, itu dia. Merasa paling benar, itu dunia. Punya pengikut. Ya. Syekh Muhammad Tahir Barula berguru ke Mekah, ketemu. Bahkan sebelum ke Mekah dia sudah jumpa di tanah datar itu Syekh Ismail pulang kampung. Coba beliau sepertinya nggak dihargai banyak di kampung tuh. Sehingga muridnya yang viral itu, yang masyhur namanya Syekh Muhammad Tahir Barula, bukan di Simabua. Makanya masjid tua hari ini sudah tiada, ya kan? Udah nggak bangun kan, kita datang ke sana hanya, tapi minimal itu adalah napak tilas. Beliau dulu ngaji di situ, sepertinya keluarganya, ayahandanya salah satu tuanku imam di situ, ya, wallahu alam. Syekh Abdullah namanya. Syekh Muhammad Tahir belajar di Mekah, ketemu lagi gurunya Syekh Ismail. Syekh Ismail menjadi mursyid di Jabal Abi Kubais bersama memperkuat pimpinan kemursidan. Jadi kemursidan itu ada dibagi tiga waktu itu. Pusatnya di Mekah, namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Qarimi ini orang Kurdi, ya, tapi besar di Mekah dan mengajar di Mekah berbahasa Arab yang bagus. Beliau diangkat oleh gurunya Syekh Abdullah bersama 3 orang. Satu Syekh Ismail untuk mengajar ulama-ulama, orang-orang para haji yang datang dari Nusantara. Yang kedua Syekh Salim, ya, dari arah Turki dan Kurdi. Dan yang ketiga yang kemudian diwasiatkan memimpin secara umum namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Maka di silsilah yang kami punya, sanad ijazah yang kami punya, jadi ngajar zikir itu ada ijazahnya, Pak. Ijazah itu dulu belum ada SMA, SMP. Maka orang dulu kalau bikin pengajaran mesti dapat izin dari guru. Izin itu namanya ijazah. Apa arti ijazah? Ijazah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan yang diperdebatkan hari ini masalah ijazah palsu presiden kita yang lama dan anaknya itu kan. Enggak, ijazah itu dulu bukan urusan dia tamat mana, tapi pengakuan dari sang guru bahwa muridnya sudah boleh membuka kajian. Dulu belum ada madrasah, belum ada. Nah, Syekh Ismail memimpin di situ dan memang dikabarkan, diperintahkan gurunya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi ini, jadi dulu mursyid itu seperti orang pejabat, sistemnya. Jadi kata gurunya, kamu pindah ke sana, patuh deh. Kalau hari ini murid diangkat mursyid sama guru udah berani ngelawan guru. Dulu guru mereka namanya Maulana Khalid, orang Baghdad, pindah ke Damaskus, punya murid ratusan. Nah, yang salah satu yang primadonanya waktu itu adalah Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah ini pernah ditugaskan di Irak. Kamu ngajar di Irak, disuruh dakwah.
disuratin lagi pindah ke Syam, disuratin lagi pindah ke Al-Quds. Quds ini masih dari Syam. Maka orang-orang Al-Quds Palestina itu sudah biasa dengan tarekat sufi. Zikir-zikir itu sudah biasa. Terakhir diperintahkan ke Mekah dan jadi guru besar ilmu zikir di Mekah Al-Mukarramah dan punya murid namanya Syekh Ismail, orang si Abu. Nah, ini bukan untuk berbangga-bangga, tapi adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Begitu akhir surat Duha ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Rabbmu, penciptamu, Tuhanmu, maka ceritakanlah. Sayangnya tidak ada turun silsilah itu ke orang Semambul. Sampai waktu kami dulu masih remaja, bahkan masih antara anak-anak remaja, orang-orang sibuk main, anak-anak sibuk main. Tapi hati kami gak senang bermain seperti mereka main. Anak-anak tuh sudah main judi, Pak. Kalau hari ini udah yang ikut judi online, mungkin dulu kecilnya suka main judi itu ya. Judi yang lempar batu itu loh. Di bawah gambarnya ada duit, ya kan? Atau dengan cara apapun itu. Alhamdulillah kami kemudian diarahkan Allah jumpa guru-guru tua. Namanya Abu Hasan Basri, Datu Sati, orang Piladang. Dulu orang-orang Tanah Data, Tanjung Alam, Simambu, Barulah itu ngajinya ke beliau. Kalau Datuk Sati itu sukunya apa itu? Kumbang ya? Pisang ya? Nah, beliau waktu kami ngaji udah setahun, 2 tahun, tahu-tahu ayahnya beliau dari Cina datang 3 orang. 3 orang bersama tokoh-tokoh surau yang ada di Tanah Data. 1 Datuk Marajo, 2 lagi saya lupa namanya. Tapi sudah tua yang 2 lagi ini. Mereka ini ulama-ulama hebat, jago baca kitab. Murid-murid juga Syekh Malalo Zakaria Labaisati. Syekh Zakaria Labaisati itu guru dari Buya Hasan Basri. Syekh Zakaria Labaisati ini juga punya guru namanya di Aceh, Syekh Mudawali. Ya, kita terhubung ke Aceh lewat beliau ya. Ternyata yang di Aceh itu orang Jame. Jame itu artinya zuriat orang-orang Minangkabau. Di sana bahasanya bahasa Minangkabau. Pesantrennya besar, sekali suluk bukan 20-30 orang, 2000. Sekali suluk tuh ya. Ya, semoga Allah berkahi zuriat-zuriat beliau dan Allah angkat perselisihan di antara mereka. Amin. Lalu Syekh Ismail ini ya nulis beberapa kitab ya. Tadi saya sudah sebut judulnya apa? Kifayatul Ulam. Itu permukaannya akidah Ahlussunnah, belajar sifat 20, Allah wujud kidam bakoh. Waktu kecil masih belajar, udah. Masih Allah wujud. Nah, hari ini dibid'ahkan kawan itu. Ya sudahlah, ente bid'ahkan lah. Padahal yang punya otoritas membid'ahkan hanya ulama. Ya, kapan nyantrinya, kapan ngajinya, kok berani membid'ahkan yang dibid'ahkan ulama yang dulu ngaji di Mekah. Oh, guru saya LC. LC itu cuma 4 tahun. Kalau yang disebut syekh itu dia sudah diakui, dia punya silsilah sampai ke Rasulullah, kepada imam-imam, melebihi LC itu. LC itu S1 pas dengan SAG, BA lah, BA dulu. Kalau SAG ini masih ada skripsi, kalau LC nggak ada skripsinya. Ya. Ya jangan diadu lah Syekh Ismail dengan LC itu, nggak nyambung lah, apalagi dengan doktor ya kan. Ya ini tahdus bin Nima ini, bercanda Pak, jangan serius-serius amat. Syekh Ismail ini punya anak, ada namanya Syekh Nurullah, jadi mursyid di Mekah. Ya, maka marganya Minangkabau itu disebut Al-Mangkabawi. Mangkabawi, orang sana sulit baca Minangkabau, jadi baca Mangkabau. Ya, sampai hari ini zuriat-zuriat itu, klan-klan itu masih ada di Arab, tapi wajahnya sudah wajah Arab. Karena sudah nikah-nikah, udah campur-campur sama India, Pakistan, Arab, Saudi, ya, dan alim-alim sampai hari ini masih ada. Nah, melalui anaknya itu juga kita punya sanad kitab silsilah. Jadi saya ini juga meneliti silsilah kitab-kitabnya beliau dan anak-anaknya. Beliau punya kitab judulnya Al-Manhal Al-Azb. Itu bentuknya gubahan syair tapi bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi pintar sekali dia nulis dalam bahasa Arab, dan dia dulu kan debatnya bukan lewat YouTube, Pak. Orang dulu debat pakai apa? Pakai buku, karena nggak ada TV, nggak ada YouTube, nggak ada channel, nggak ada WA.
Jadi kalau dulu mau balas-balasan, mereka tulis syair, berdebat dengan Syekh Fulan. Dia mendebat ulama Sumbawa, dia debat ulama dari mana. Ya. Itu Syekh Ismail Al-Minangkabawi ya. Apa yang diajarkan beliau? Yang diajarkan beliau, inilah yang mau kita buka malam ini. Kembali ke basic, mengikuti spirit dari kitab Kifayatul Ghulam yang memulai dengan Usuluddin Akidah, lalu bab fikih, dan kalau ambil kitab yang lainnya tentang tasawuf, tentang ilmu qalbu ya. Jadi satu kali dalam hadis Imam Muslim, ini hadis pertama dalam Sahih Muslim ya. Kita kalau kajian kitab sunnah, kitab yang paling valid, paling sahih setelah Al-Quran itu Bukhari, lalu Sahih Muslim. Ini dua orang ya, Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Sahih Muslim, Imam Muslim. Dan dia bukan orang yang sezaman dengan Nabi, dia hidup di 3 abad setelah Nabi SAW ya, atau wafatnya 200-an ya, tahun 200-an, berarti sudah 3 abad ketiga. Imam Muslim di hadis pertama Kitabul Iman mengisahkan bahwa ada orang datang dari negeri luar Hijaz, datang ke Madinah, ke Mekah mencari adakah sahabat Rasulullah SAW yang mampu menyelesaikan masalah kami. Jadi ada 2 orang yang datang, 2 orang ini cari, ternyata orang Mekah bilang, masih ada anak Umar namanya Abdullah bin Umar. Di musim haji mereka kejarlah Abdullah bin Umar sedang zikir di Mekah di Masjidil Haram. Lalu mereka bertanya, wahai sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar, di kampung kami banyak orang hafiz Quran, pintar, tapi menolak takdir. Lalu Abdullah bin Umar menanggapi, kalaupun kalian beramal setinggi gunung Uhud, kalau tidak percaya dengan salah satu rukun iman, yaitu takdir, iman kalian, amal kalian tidak diterima. Lalu beliau sampaikan kisah 4 dialog antara Nabi dengan Jibril. Mungkin pernah saya kisahkan di kajian-kajian lain, tapi karena kajian ini kita ulang dari basic, jadi saya mesti menceritakan kisah ini dari awal biar kajian kita tersusun dengan baik ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nih udah ini punya rezeki, carilah kitab Sahih Muslim terjemahan. Ya, nggak usah cari yang bahasa Arab, nanti nggak bisa baca. Cari yang terjemahan yang ada Arabnya, ada terjemahannya. Kalau yang muda bisa ya bahasa Arab kan, carilah bahasa Arabnya. Apa kata beliau? Sayyidina Abdullah bin Umar, dari ayahku, kata beliau, Umar bin Khattab, ketika kami hinama kunna julusun ya, ma'an Nabi SAW, ketika kami duduk-duduk bersama baginda Sallallahu alaihi wasallam, idza'a rajulun, tiba-tiba datang seseorang rapi sekali ya, syadidu bayadi thiyab, bajunya sangat putih, syadidu sawadis sa'r, rambutnya sangat hitam. Orang dulu rambutnya agak tebal dikit ya, agak panjang dikit, mirip seperti cowok paling cakep zaman itu setelah Nabi, namanya Dihya Al-Kalbi, mirip dengan Nabi Yusuf. Itu perempuan-perempuan kalau lewat dia bisa lupa napas, Pak. Begitu. Kalau ngeliat Dihya Al-Kalbi, wow, kayak gitu. Jibril ketika mencari wajah orang, dia cari wajah yang paling pas. Sayyidina Nabi SAW didatangi orang ini, kata Umar curiga. Dulu orang kalau pakai kendaraannya terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka. Kenapa? Kalau nggak onta, kuda. Kalau kita pakai onta, pasti ada baunya. Bau onta itu khas. Kalau pakai kuda, pasti berdebu. Kata Umar, la yura alaihi atharus safar. Dia tidak bau dan tidak ada bekas debu, gubar ya di bajunya. Umar udah curiga, ini bukan manusia biasa ini ya. Dia mungkin datang dari mana ini, bukan datang dari setempat, mungkin datang dari apalah penyamaran. Fa'asnada rukbatayhi la rukbatayhi. Lalu orang ini mempertemukan 2 lututnya dengan 2 lutut Nabi. Jadi duduknya bersimpuh, bukan bersila. Kalau bersila kan duduk santai ya. Ini duduk bersimpuh. Fawada'a yadahi ala rukbatayhi. Dia taruh tangannya seperti duduk antara 2 sujud di atas pahanya.
Tiba-tiba orang itu bertanya, ya Muhammad. Kagetlah orang itu, dia kenal Nabi Muhammad, temannya Nabi Muhammad tuh. Ya Muhammad, nggak ada sahabat yang berani manggil ya Muhammad, semua manggil ya Rasulullah. Sedangkan ada orang yang manggilnya ya Muhammad, kawan Nabi Muhammad. Tambah curiga nih orang ini, jangan-jangan bukan manusia biasa ini. Ya Muhammad, yang berani ngomong ya Muhammad biasanya orang Badui, orang nggak sekolah, nggak belajar budi pekerti. Disebut Arabi, orang Arab kampung. Kalau orang Arab kota disebut Arab. Kalau orang Arab kampung disebut Arabi atau Badui. Tapi Umar mengatakan disebut Badui kok bajunya bagus. Orang Badui nggak ada yang baju rapih di zaman itu. Bertanyalah orang ini, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kabarkan aku tentang apa itu al-Islam. Dijawablah dengan rukun Islam. Coba rukun Islam pertama apa? Ya, syahadat, apalagi sholat, puasa, zakat, haji. Kalau di hadis itu sholat, zakat dulu baru puasa. Di hadis itu, ya, terakhir baru haji bagi yang sanggup. Sudah lananya orang itu kemudian mengomentari, sodakta, Anda benar. Wah, bingung lagi nih Umar. Anda nanya dalam hati dia. Tapi kemudian membenarkan, yas'aluhu wa yusaddiquhu, begitu lafaz hadisnya. Dia bertanya tapi dia juga ikut mengiyakan. Lalu kata beliau, akhbirni anil iman. Orang ini nanya lagi, kalau begitu apa itu iman, hai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad jawab dengan rukun iman. Rukun iman ada 6, apa aja? Percaya kepada 1, 2, Allah turun ke Nabi nanti, malaikat dulu. Alkitab, Nabi, kode-kode nomor 6, hari akhir. Nomor 6, coba ulangi deh. 1, percaya kepada antu'mina billah. Saya bacain hadisnya biar ini langsung ijazah hadisnya ini. Biar seakan-akan udah ini, bapak-bapak ini juga dapat syarat hadis dari jalur saya Ismail. Ya, saya dari guru saya sampai ke saya Ismail sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biar kita ini sah disebut ngaji sunnahnya. Jadi yang disebut bermanhaj sunnah itu mesti bersanad baca hadisnya. Tapi ini kita ringkes. Kalau saya bacakan hadis saya ke Bukhari, kita harus bacakan silsilah antara 21 sampai 30-an orang. Masa kita bacain satu-satu? Tadi saya sudah bacain silsilah zikir kayak Imam Ismail, kayak saya Ismail, itu udah panjang kali. Lalu dijawab dengan rukun iman. 1 apa tadi? Antu'mina billah, engkau percaya kepada Allah, wa bi malaikatihi, malaikatnya, wa bi kitabihi, wa bi rusulihi atau kutubihi, ya, wa bi rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, hari akhir, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu kau percaya dengan takdir Tuhan. Apakah yang kamu rasakan baik atau buruk, pahit ataupun manis. Baik buruk itu persepsi kita, takdir itu semuanya bagus. Cuma persepsi kita yang mengatakan bagus atau tidak bagus. Contoh, waktu sepi di Tanah Abang yang dituduh TikTok sama apa? Shopee. Ya. Ketika pemerintah kasih cut mereka, tetap aja sepi Tanah Abang. Kenapa? Hari ini bukan masalah itu. Toko-toko hari ini bisa diakses melalui handphone. Tidak hanya melalui ya aplikasi-aplikasi tadi, bisa melalui yang lain. Dunia ini Allah ciptakan agar dikelola oleh manusia, maka manusia tidak boleh saklek, dia mesti beradaptasi karena manusia itu makhluk yang paling adaptif, mudah berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan alam. Jadi udah ini jangan ngotot kemudian kayak tahun 2010 aja lah, nggak bisa begitu. Harus menyesuaikan diri, taklukkan itu teknologi, nggak bisa sendiri bayar orang. Ya, jangan kemudian menyalahkan siapa-siapa. Kita yang salah karena kita tidak beradaptasi. Itu takdir. Takdir buruk itu bisa jadi baik dengan persepsi. Ya, udah tadi kan dulu kan wajahnya sangar-sangar ini. Ngaji Ahlus Sunnah kok wajah sangar. Ini mana sunnahnya? Ya, ternyata ngaji karena tersulut oleh perpecahan kawan kita, ada yang ikut satu kelompok yang suka nyalah-nyalahin orang gitu. Ya udah lumayan kita meluruskan sampai malam jam 12 waktu itu ya. Akhirnya saya tanya, ya Allah ini gimana cara ngurus hati orang yang udah keras ini nih?
Ya, kok beragama inginnya tengkar terus? Kok beragama kayak orang balai, kayak orang pasar, kayak preman? Muncullah kalimat di sini, bukankah mereka buat pengajian ini termotivasi karena ada kawannya sudah menjadi keras, sudah suka nyala-nyalain orang, wujudlah tempat ini. Dalam hati saya katakan itu. Akhirnya sampai saya mengatakan, kira-kira mereka itu asbab buruk atau baik? Nah, waktu itu masih bilang buruk, tapi bilang enggak. Kalau enggak ada mereka, ada nggak majelis ini? Kan enggak ada. Berarti keberadaan mereka itu rahmat bagi kita. Akhirnya kita sadar, selama ini belajar agamanya tidak berguru dengan manhaj yang bersambung kepada para imam, dari imam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya ceritakan, saya Ismail kaget kan? Orang kampung Uda-Uda ini ternyata jadi ulama besar, ulama sunnah, ahli zikir, ahli ma'rifatullah. Tidak ada kontradiksi antara kajian sunnah dengan kajian sufi di masa itu. Kita-kita aja yang kemudian mencoba membagi-bagi. Ya, saya dulu nggak mau lagi datang kalau ke masjid, pengurusnya ngatur-ngatur. Ustadz, nanti jangan pakai istilah-istilah bidah sunnah. Rewel amat ini ya. Lain lagi yang pengurus satu lagi, Ustadz, nanti jangan pakai istilah tasawuf, kajiannya gak usah berat-berat. Ya, kita bilang, kamu cari ustadz yang lain aja. Ya. Yang ustadz, aku apa kamu? Kita bilang gitu. Kalau nggak mengerti tata cara mengajar, jangan diajar orang yang sudah bisa berenang. Ya, ikan kok dilatih berenang kan lucu ya. Ini kebiasaan pengurus-pengurus masjid, semangat tinggi, nggak punya ilmu. Ngatur-ngatur ustadz lagi. Ya. Ada yang lebih parah, ustadz, tolong singgung si anu, kelompok si anu. Ustadznya dijadikan sebagai martir biar nyinggung-nyinggung orang. Ini emang pengurus hati busuk ini. Harus dia ikut taklim yang benar, harus punya guru yang benar. Ngurus masjid bukan karena hanya sekedar euforia atau kesadaran begitu, dia ada ilmunya. Karena Nabi mengatakan orang yang mentakmir ngurus masjid, fashhad lahu bil iman, saksikan bahwa dia itu beriman. Yang caranya mesti dengan cara iman. Iman di kolbu atau di sini? Di kolbu. Maka ngurus masjid harus dengan kolbu, bukan dengan emosi. Ngurus majelis, ini kan nama, dikasih nama apa nanti? Surau? Surau kan masjid. Ngurusnya harus pakai kolbu, jangan pakai emosi. Pengajian kita jangan didasarkan atas emosi kebencian, tapi kesadaran rohani untuk kembali kepada Allah, bukan untuk komentar-komentarin kawan yang nyala-nyalahin kita. Alhamdulillah sudah mulai agak reda lah ya. Wajahnya sudah nggak mulai sangar ya. Udah mulai sejuk, teduh gitu. Alhamdulillah. Ini wajah ini paling sangar waktu itu nih. Ya, padahal badan kecil lagi kan. Mohon maaf dah ya. Kecil orang wah, kadang kerengkang lah. Tapi memang begitu, itu wajar. Namun beragama harus mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu, Nabi sebelum mengajarkan sunnah bid'ah, Nabi ngajarin isi kolbu dulu. Bukan nyalain orang duluan. Nah, itu yang disebut manhaj nabawi. Manhaj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi jarang sekali bicara hal haram. Nabi hanya bicara, ini ilmu mengenal Allah, ini ilmu kolbu, kira-kira begitu. Lalu yang ketiga orang nanya lagi nih orang, ya Muhammad, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Nabi jawab, engkau menyembah Allah seakan memandangnya berjumpa. Kalau tidak terasa perjumpaan, rasakanlah engkau sedang diperhatikannya. Sudah sampai ke situ belum? Menyembah Allah terasa memandangnya belum? Terus kenapa sibuk dengan manhaj ajaran orang lain? Lalu kemudian orang itu nanya lagi, kapan terjadi kiamat? Ngeri kali ini pertanyaannya, kapan terjadi? Nabi ini jawab, ini menjadi standar kita sampai nanti, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Padahal Nabi dikasih ilmunya, cuman gak dikasih time-nya pasnya di zaman itu. Akhirnya Nabi ceritakan ciri-ciri akhir zaman. Salah satunya adalah orang galo-gandang lalu lalang di gedung-gedung. Ya, orang dari kampung, dari pelosok-pelosok, hari ini masuk mall mudah gak? Di zaman dulu yang boleh masuk istana, mall-mall, pasar-pasar canggih itu hanya orang-orang kaya. Tapi di akhir zaman siapapun boleh. Orang yang dulu ke sawah, yang ngurusin kambing bisa masuk ke, ya, dan lain sebagainya. Contohnya banyak di situ.
Nah, berdasarkan ini semua, Nabi kemudian ditinggal orang itu. Nabi curiga sama Umar nih. Umar sudah mau nanya-nanya nih. Dicolek Umar, Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa itu orang yang bertanya? Umar takut salah, maka dia jawab, wallahu wa rasuluhu alam, yang lebih tahu Allah dan Rasul. Seandainya dijawab takut salah, ya maka jangan sok tahu depan guru, takutnya salah jawaban. Ya, akhirnya Rasulullah mengabarkan, dzaka Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum. Itulah Jibril datang kepada kamu menjelma jadi seseorang namanya Dihya Al-Kalbi, mengajarkan agama kamu. Berarti agama itu ada 4 kajiannya. Nah, ini yang mau saya tuliskan di sini ya. Silakan disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Jadi ini boleh disebut dengan ma'rifat Jibril. Nah, kan Buya Asfi ngasih istilah ma'rifat Jibril atau Jibrail. Apa ma'rifat Jibril? Yang disebut ad-din bahasa Arabnya, terjemahan bahasa kitanya agama. Agama itu di situ dibagi 4. Pertama, pertanyaannya tentang apa? Al-Islam. Pakai al aja ya. Al-Islam. Yang kedua, Al-Iman. Yang ketiga, Al-Ihsan. Yang terakhir, akhir zaman. Kita sebut akhir. Makanya Ustadz akhir zaman, orang kampung kita juga yang masyhur itu ya. Walaupun saya beda faham dengan beliau, tapi insya Allah saya tidak membenci beliau. Ya, terserah dia nggak suka dengan kajian saya. Ada yang adu domba saya dengan sesama ulama-ulama di Minangkabau, saya nggak mau diadu domba. Yang mau diadu domba, berarti domba. Ya toh? Beda faham biasa aja, nggak usah norak. Emang kalau beda faham kita harus bertengkar. Emang kalau beda faham harus benci-bencian. Ya, itu kenapa jin dulu pernah memerintah di muka bumi, Allah kiamatkan mereka, lalu diganti jadi manusia. Dulu sebelum kita sudah ada yang merintah di bumi, Pak. Jin, ya, Bani Jan namanya. Nah, begitu dalam kitab tarikh ya, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi seperempat agama itu Al-Islam yang kemudian dituangkan menjadi 5 rukun. Al-Iman menjadi 6, Al-Ihsan jadi 2 makom. Nah, akhir zaman unlimited, ya, ini panjang sekali. Sekarang kita coba lihat. Al-Islam pertama tadi apa? Syahadat. Syahadat di mana? Di lisan. Salat di badan. Puasa ngurangin perut sama bawah perut, ya kan? Terus zakat masih di kantong, bagian dari luar badan dikit. Haji duit plus badan. Maka Al-Islam ini berkaitan dengan hukum zahir atau hukum ya jasadiyah, maliyah, jasad dan mal. Hukum zahir ini ilmu Nabi semua. Diriwayatkan oleh para ulama, dari ulama sahabat namanya Abdullah bin Umar, punya murid namanya Nafi'. Nafi' mengajar, jadilah seorang imam hebat namanya Malik di Madinah. Siapa? Malik. Mazhabnya disebut Maliki. Imam Malik, mazhabnya disebut Maliki. Itu berarti pemahaman hukum zahir yang dikumpulkan oleh Imam Malik, bukan agama Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Syafi'i. Nama Muhammad bin Idris Syafi'i, lahir di Palestina. Kemudian, tapi orang Mekah, balik ke Mekah, berguru ke murid Imam Malik. Lalu minta izin waktu umurnya sekitar baru 12 tahun untuk jumpa Imam Malik. Ternyata Imam Malik ini punya kitab judulnya Muwatta. Imam Syafi'i ini
diremehin karena masih kecil. Waktu murid Imam Malik asistennya baca kitab hafalan salah, dibenerin sama Syafi'i. Katanya Malik, udah besok kamu aja ngajar. Masih kecil, masih kecil. Imam Syafi'i tidak berguru ke Imam Malik. Imam Malik siapa tadi? Imam Nafi'. Imam Nafi' ke Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat, itu namanya raji sanad. Ya. Imam Syafi'i berguru lagi ke Baghdad, ketemu Muhammad bin Hasan Syaibani, kawan Imam Malik tapi beda faham. Murid dari Abu Hanifah, Hanafi. Ya, di sini ada lagi namanya Hanafi. Dia berguru ke murid-murid Hanafi. Lalu dia berguru lagi ke orang Yaman, berguru kemana-mana. Akhirnya Imam Syafi'i berlain dengan Imam Malik karena hadisnya lebih banyak, berlain dengan Imam Hanafi karena ijtihad dia, hasil cara memahami teksnya lebih rumit. Terakhir dia pindah ke Mesir, 4 tahun di Mesir, dia tulis kitab judulnya Ar-Risalah. Itulah kemudian menjadi hukum zahir yang kemudian bernama fikih, yang terbarukan pemahamannya. Kenapa? Sahabat-sahabat kan nyebar, ada yang di Madinah, Mekah, dia kumpulkan ilmu para sahabat. Kumpulan Imam Syafi'i ini disebut mazhab Syafi'i, bukan agama buatan Syafi'i. Jangan salah paham. Oh, saya nggak ikut Syafi'i, langsung Rasulullah ternyata bacaannya Sahih Bukhari. Nih perhatiin, Imam Bukhari punya murid namanya Ahmad bin Hanbali, dan satu lagi namanya Humaidi. Dua orang ini punya murid namanya Bukhari. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali ke sana ya, ke Bukhara dan Samarkand. Bukhari ini murid dari muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau ikut sunnah tapi meninggalkan Imam Syafi'i hanya kepada Bukhari, itu namanya apa namanya? Itu gawat sekali bodoh. Emang begitu sih ya. Saya ikut sunnah aja, nggak usah ikut Imam Syafi'i. Lebih sunnah mana, Syafi'i atau Bukhari? Imam Syafi'i. Lebih tua mana, Syafi'i atau Bukhari? Imam Syafi'i ini wafat 204. Ya. Bukhari waktu itu umurnya baru 10 tahun. Karena dia lahir 194. Jadi jangan bentur-benturkan antara Bukhari dan Syafi'i. Sudah mazhab, ini mazhab Hanbali. Ini madhab keempat, Syafi'i ke-3, Hanafi 1, Maliki 2, 1, 2, 3, 4 mazhab. Masih banyak mazhab. Jadi mazhab itu bukan agama buatan imam, tapi imam ini hanya mengumpulkan pemahaman para guru-gurunya yang bersambung kepada sahabat Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut hukum zahir, namanya fikih. Jadi kalau saya ingin ikut sunnah Nabi, secara hukum zahir mesti ambil fikih mazhab imam salah satu ini. Orang Galo Gandang apa mazhabnya? Syafi'i. Cek dulu, bismillahnya dijaharkan atau tidak? Oh, kita sangat toleran. Ya, satu dulu beresin baru toleran. Ngerti dulu satu mazhab baru toleran. Imam Syafi'i dulu juga bertahun-tahun nggak menjaharkan basmalah, bahkan nggak baca basmalah, karena gurunya tidak baca bismillah lagi sholat. Imam Malik. Imam Syafi'i lebih dulu ngerti bab ini daripada kita. Guru dia mengatakan jangankan mensirkan bismillah lagi sholat, jangankan mengeraskan, mensirkan itu pun nggak boleh. Imam Malik ini mengatakan baca basmalah di Fatihah itu bid'ah. Satu-satunya imam yang mengatakan baca basmalah nah itu Imam Malik. Tapi kemudian kata Imam Syafi'i, guruku Imam Malik, dia dapat riwayat yang kurang pas. Kenapa? Ada 7 ulama lebih yang berbeda riwayat dengan Malik, semuanya baca bismillah. Tapi berbeda cara antara mengeraskan dan tidak mengeraskan. Mau tahu langsung putusannya? Saya mau tanya, bismillah Fatihah bukan? Fatihah, betul. Benar nggak? Ulangi. Ayat pertama Fatihah apa? Kalau itu bagian dari surat Al-Fatihah, ayo, wajib nggak dibaca? Setara nggak bacaannya sampai alhamdulillah sampai waladhdallin? Setara nggak?
Kalau begitu, kalau alhamdulillahirabbil alaminnya keras, baca bismillahnya harus keras. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu sudah faham bab itu, kenapa kamu tidak keraskan baca basmalahnya? Pakai ilmu apa dia? Nanti ada lagi namanya di samping ini namanya hukum zahir, hukum qiraat. Jadi Quran yang kita baca hari ini namanya qiraat Imam Asim dari Hafiz. Jadi Quran ini pun nggak langsung turun dari Allah ini. Ini turun ke Rasulullah, disalin oleh Utsman, disalin oleh sahabat-sahabat Zaid bin Sabit. Dulu nggak begini tulisannya. Saya sudah lihat Pak, tulisan salinan Utsman itu nggak ada barisnya, nggak ada titiknya, dan terpisah-pisah hurufnya. Ini Quran ini. Lalu para ulama meriwayatkan ada lebih dari 20 ulama, tapi yang paling masyhur, paling mutawatir hanya 7 imam disebut qiraat yang 7. Dan itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Jadi dalam qiraat baca Quran ini ada mazhabnya juga, ada mazhab Asim, ada mazhab Nafi', ada mazhab Kisai. Atuknya Buya Hamka kan karena jago qiraat digelari tuangku Kisai. Dan dia menguasai 7 qiraat. Di Quran, kalau orang mengatakan, saya langsung ke Quran, saya tanya, Quran riwayat siapa? Saya langsung hukum Rasulullah. Oke, hukum Rasulullah riwayat sahabat siapa, imam siapa? Karena ente gak ketemu Rasul. Rasul sudah wafat tahun 11 Hijriah. Kalau ada orang mengatakan langsung ke Rasulullah, itu pembohong besar, karena Rasulullah tidak hidup di zaman ini dengan jasadnya. Hidup dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Kecuali bisa komunikasi rohani. Bisa komunikasi rohani nggak? Kalau enggak, jangan ngaku begitu. Jadi sudah nyambung, orang galau gandang pakai mazhab mana? Imam Syafi'i. Serius? Subuhnya kunut nggak? Kunut? Jangan malu. Orang angkat kunut, angkat aja. Oh bid'ah. Orang nyebut bid'ah karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak ketemu dalil yang sahih. Imam Syafi'i ketemu dalil yang sahih. Jadi jangankan cara sholat aja mereka beda pandangan. Guru murid loh, dan mereka tidak menghina gurunya dalam perbedaannya. Bisa nggak begitu? Biarlah orang nyala-nyalahin kita, tapi kita nggak usah menghina orang. Cukup kita katakan, oh saya tidak sepandangan dengan itu, tanpa mengurangi rasa cinta dan takzim kepada dia. Bisa nggak begitu? Ya seperti beliau-beliau ini. Imam Syafi'i ziarah ke Imam Abu Hanifah Hanafi. Di situ dia nggak keraskan baca bismillah pas sholat di masjid Abu Hanifah. Kenapa? Saya menghormati yang berkubur di situ, katanya. Jangankan orangnya masih hidup, mati pun dia masih hormat. Ini kalian masih sama hidup udah nggak saling menghormati cuma karena perbedaan manhaj atau Syafi'i dan Salafi, kan lucu. Ya, itu kan karena beragamanya dengan emosi, bukan dengan kolbu. Beragama itu ngatur emosi, bukan kemudian membenarkan emosi ego kita itu. Jadi kalau beragama, harusnya kita cari ilmu yang bisa menjinakkan emosi itu. Bukan malah mencari pembenaran agar emosi kita tersalurkan, bukan. Ya. Oke, lanjut. Ini baru satu bab nih. Wudunya wudu Imam Syafi'i nggak? Nanti kita praktek Pak, saya praktekin cara wudhu. Nanti ada air keran, ada cara wudhu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat gurunya Malik, Malik melihat gurunya Nafi, Nafi melihat gurunya Abdullah bin Umar, Abdullah melihat gurunya Rasulullah SAW wudhu. Jadi cara wudhu itu, karena nggak ada yang jumpa Nabi, jumpanya sama guru. Gurunya jangan langsung belajar ke buku, buku itu benda mati. Belajar itu kepada orang yang mengerti isi buku. Ini kan kertas aja Pak, coba taruh di rumah, rumahnya jadi bercahaya nggak? Rumah bercahaya kalau orang baca ini dan ngerti ini. Jadi sadar atau tidak malam ini di langit rumah ini, surau ini jadi bercahaya. Insya Allah ya, Insya Allah. Oke, dari sinilah muncul ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu qiraat. Makanya kalau belajar fikih harus sesuai dengan metode yang pas. Mulai dari bab fikih, bab toharah bersuci, sampai bab jihad. Jangan bab jihad dulu. Ini baru hijrah, langsung ngurusin negeri yang sedang konflik. Akhirnya ustadz yang sudah bertahun-tahun mengerti bab itu, dia hina. Nah itulah yang terjadi hari ini. Ya. Mau dilanjutin nggak? Ini udah, harusnya kalau bahas ini satu pertemuan, ini satu pertemuan, ini satu pertemuan. Tapi saya ringkas saja malam ini.
Biar udah ini nggak penasaran, tidurnya kepikiran terus. Ya. Iman tadi rukunnya berapa? Apa makna iman? Iman itu bahasa Arabnya tasdik di dalam hati. Tasdik dalam kolbu. Pertanyaannya, apa itu tasdik? Tasdik itu mempercayai, menetapkan, menerima. Yang pertama diterima apa? Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua malaikat, sampai kemudian bab takdir, ya, takdir maupun baik ataupun buruk. Jadi al-iman ini sudah bahas kolbu, cuma menyertakan akal. Menyertakan apa? Akal itu jadi alat supaya kolbunya bisa menerima. Akal itu nanti menerima alasan. Apa alasannya saya terima Allah itu sebagai Tuhan? Kalau udah punya alasan belum Allah sebagai Tuhan? Atau karena dulu orang tua kita nyembah Allah terus kita nyembah Allah? Masih begitu? Kalau masih begitu imannya taklid. Pantesan kemudian muncul kelompok baru, pecah. Karena berimannya masih ngikut-ngikut. Acara iman itu akal dulu diaktifkan. Nah, nanti akal kalau sudah dia percaya kepada Allah, baru kemudian baca teksnya. Adakah di Quran tentang iman kepada Allah, caranya gimana? Coba bayangkan ada rumah tapi tidak ada yang buat. Mungkin nggak? Mungkin? Mungkin apa tidak mungkin? Yang mengatakan ada benda, ada kursi, ada meja, tapi nggak ada yang buat. Simsalabim ada. Itu orang berakal atau tidak? Nah, kita kiaskan yang lebih besar. Jika benda sekecil ini tidak mungkin ada yang membuat, apalagi bumi, apalagi langit, apalagi sorga, apalagi neraka, apalagi alam semesta. Kalau orang nyetir, yang nyetir lengah sedikit bisa tabrakan nggak? Bumi itu dia kayak pesawat. Ya. Kalau itu nggak diatur sedemikian rupa, dia tabrakan sama bulan, tabrakan dengan Mars, tabrakan dengan planet-planet lain. Berarti ada yang ngatur nggak? Nah, yang ngatur itu bahasa Arabnya Rabbun. Bahasa kitanya Tuhan. Kalau dia disembah, bahasa Arabnya ilahun. Nggak boleh nyebut Tuhan. Tuhan itu pimpinan dewa. Emang ada di kamus begitu? Ya, ngomong tuh jangan asal ngemeng. Ngomong tuh harus ada datanya. Orang Arab ya bahasanya Rob. Hatta Abu Jahal menyebut Tuhan itu Rabbuna. Nggak ada Abu Jahal nyebut Tuhan itu Tuhan. Karena dia ngomong bahasa Arab. Jadi boleh nggak nyebut Allah itu Tuhan? Boleh. Yang bilang nggak boleh, kuliah lagi lah. Ya, kuliah bahasa Indonesia no. Nggak usah kuliah bahasa Arab. Ilah itu bahasa Arab. Orang musyrik, orang kafir menyebut Allah itu ilah. Orang Yahudi juga menyebut Allah itu ilah. Sama-sama ilah. Bahkan menyebut orang Yahudi, Nasrani, musyrik menyebut Allah itu ya Allah dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada hari ini himbauan beberapa kiai yang kurang piknik, melarang orang Kristen, orang Yahudi menyebut Allah itu dengan Allah, itu dia nggak ngerti sejarah Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang Nasrani dan Yahudi yang di zaman itu nyebut Allah ya Allah juga. Oke, sudah nyambung? Jadi iman ini urusan apa? Tasdik dalam kolbu, alatnya adalah akal. Jadi sekarang sudah betul-betul yakin ada yang ngurus alam semesta? Oke, ini kan alam yang gede. Sekarang alam kecil, tapi mencakup alam semesta. Punya jenggot? Punya. Pernah numbuhin nggak? Punya gigi? Punya kuku? Kuku manjang tiap minggu. Gigi manjang nggak? Kalau gigi manjang tiap minggu, kita kan harus sebelum Jumatan harus motong dulu, Pak. Betul nggak? Siapa yang menahan tumbuhnya gigi ini? Nah, itu yang disebut Rabb. Bahasa Arabnya Rabbul Alamin. Maka kita puji Allah dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Ya Allah, terima kasih telah mengurusi alam yang ada di tubuhku ini. Gitu. Punya baby? Ya anak? Dulu pernah jadi baby kan? Menjadi bayi? Apakah kita yang manjang-manjangin tulang ini? Atau dia panjang sendiri? Atau dipanjangkan oleh yang bernama Tuhan itu? Pasti ada yang manjangin.
Anak kita, baby kita cuma ngasih makan, minum. Tapi dia memanjang, melebar, itu dengan kudrat iradat, zat yang maha kuasa. Dalam bahasa kita disebut Tuhan, dalam bahasa Arab disebut Rabbul Alamin. Sederhana toh? Ya, ini sudah mulai berubah, udah. Bisa nahan nggak? Kalau seandainya kitalah pemilik tubuh ini, maka kita bisa bilang, hei Huban, jangan kau tumbuh dulu. Tapi kita tidak berkuasa terhadap hatta satu rambut, kita nggak berkuasa. Berarti kita ini bukan pemilik. Maka bahasa Tuhan, ya, Tuhan dalam bahasa Arab berikut selain Rabb adalah Malik, pemilik, penguasa. Qul a'udzu binnas, malikin nas, raja, pemilik manusia. Jadi rambut kita ini bukan kita yang punya. Tubuh ini satu sel, satu tetes darah bukan kita yang punya. Siapa yang punya? Tentu dia tidak mirip dengan kita. Maka tidak mampu kita bayangkan rupanya. Yang kita sebut Rabbun, Ilahun, Malik, dikumpulkan nama ini disebut namanya Allah. Udah yakin kalau alam ini, tubuh ini pemiliknya adalah Allah dengan alasan tadi, maka secara akal masuk akal. Oke? Tinggal kolbunya percaya. Coba katakan malam ini, amantu billah. Ikuti. Aku percaya Allah adalah Tuhan yang menciptakan aku. Tuhan yang aku sembah, yang aku tuju. Tuhan yang memiliki diriku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti malam ini sudah naik imannya dari iman ngikut orang tua, iman pencarian sendiri. Mudah toh? Siapa yang mengatakan iman itu susah? Mudah, ya, segitu doang iman. Tapi diulang-ulang tiap hari, sehingga dia berurat, berakar di dalam hati. Jika nanti terjadi goncangan, ujian, kolab usahanya, imannya nggak copot, cukup duitnya yang copot. Kolab kesehatannya, jantungnya rusak, otaknya rusak, pembuluh darahnya rusak. Ini kan orang awak ini kan makanannya bergajih-gajih, Pak. Jadi gajih itu tidak hanya masuk rekening, masuk ke perut. Namanya itu apa? Yang gaji-gaji itu apa namanya? Gazebo. Aduh, itu makanan yang enak sekali, tapi makruh dimakan tiap hari. Ya, kita boleh makan tapi sekali seminggu, sekali sebulan lah, ya, supaya tidak terjadi penyumbatan. Karena kita tidak pernah menguasai satu pembuluh darah. Karena ini dititipin oleh Allah, mesti kita jaga. Maka makannya nggak boleh terlalu banyak garamnya, ya, dan lain sebagainya. Berarti malam ini sudah menyadari imannya secara sadar. Benar sadar nih. Dan yang paling parah namanya innalil mauti sakarat. Kata Nabi, mati itu ada sakarat mabuknya. Yang mabuk itu badan nafsiyah, jiwa kita sedang mau dipisahkan dari tubuh. Kalau iman sudah tembus ke dalam kolbu, diulang-ulang tiap pagi, sore, maka saya minta tolong baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah setiap pagi sore, ikut sertakan hati. Aku percaya, aku bersaksi, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Tiada pemilikku, penciptaku kecuali Allah. Dibaca-baca itu tiap hari. Jangan pas mau nikah doang. Kalau dibaca terus, kolbunya subur, karena kata Nabi, iman itu boleh jadi usang. Fajaddiduha. Maka perbaharui dia, segarkan dia, reset lagi dia, refresh lagi dia dengan memperbanyak la ilaha illallah atau syahadat. Ilmu la ilaha illallah itu bukan di sini, adanya di al-ihsan. Ilmu ini namanya ilmu akidah, atau tauhid atau usuluddin, bahasa kerennya di kampus teologi. Ya, theos Tuhan, logi ilmu tentang ketuhanan. Bahasa filsafatnya ilahiyat. Tapi itu di filsafat, kita nggak masuk ke filsafat itu, kita cukup ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, itu sama. Untuk merawat iman yang di kolbu itu, untuk menyuburkan yang sudah ditasdikan itu, muncullah ilmu namanya al-ihsan. Dari sini lahirlah ilmu rohani
hukum rohani yang kemudian disebut dengan tasawuf. Jadi tasawuf itu sudah ada langsung bersama Rasulullah, bukan buatan Junaid al-Baghdadi, bukan buatan Syekh Naqsyabandi, bukan Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan mereka yang bikin, langsung Rasulullah yang bawa. Ini contoh, ini buktinya, ini dalilnya. Di kalangan ulama yang agak keras sedikit seperti Ibnu Taimiyah, dia tulis 2 jilid ya, tentang tasawuf dan suluk. Muridnya Ibnu Qayyim mengarang lebih dari 10 kitab tentang tasawuf, padahal manhaj dia salafi. Dan dia tidak menyebut itu tazkiyatun nafs, dia sebut itu tasawuf. Ya, dia sebut itu apa? Tasawuf. Oke, sampai di situ dulu. Nanti ini ilmu akhir zaman ya. Akhir zaman itu sekarang ada yang tebak-tebakan, ada yang pakai angka-angka, ada yang pakai emosi, ada yang pakai macam-macam lah. Padahal akhir zaman itu ilmu yang lebih dalam lagi dari ilmu rohani. Oke, barangkali itu. Cukup? Gimana? Kurang. Latih, Pak. Ya, tadi tutupnya mana tuh? Nah, ada pertanyaan nggak sampai di situ? Sedang lama diberhentiin. Mau lanjut sedikit? Lanjut dikit saja ya. Dari akidah ini muncullah aliran namanya aliran Ahlus Sunnah, Syiah, Qadariyah, Khawarij dari sini. Itu 17 pertemuan Pak di kampus. 16 sama ujian-ujiannya ya. Terus udah ini mau diringkas nggak bisa, segitu aja. Jadi dari sini lahir aliran. Dan kita nggak merasa paling benar, tapi kita sedang berusaha mendekati kebenaran. Garansi kebenarannya adalah silsilah guru. Imam Asy'ariyah, Imam Ahlus Sunnah punya guru namanya Zakaria As-Saji, As-Saji punya guru namanya Hanbali, Hanbali punya guru Syafi'i, Malik, Nafi' Ibn Umar. Jadi akidah Asy'ariyah pakai sifat 20 itu ada juga ranji silsilahnya kepada Rasulullah. Metodenya yang baru, isinya sama. Di masa Nabi kan Nabi nggak ngajarin rukun 13. Itu rukun 13 itu setelah dihitung oleh para imam. Karena kalau Bapak Ibu ini baca hadis sendiri kan pusing. Imam itu sudah bantu meringankan kita untuk memproses hadis itu menjadi boleh diamalkan langsung. Muncul aliran manhaj yang kita pakai adalah manhaj Ahlus Sunnah Imam Asy'ari. Di luar ini banyak ngaku Ahlus Sunnah, banyak. Tapi silakan buktikan sanadnya, buktikan manhajnya, nggak ada masalah. Ya, mungkin udah ini dituduh Ahlus Sunnahnya, aswajanya tidak sahih, nggak apa-apa, biarin aja. Kita bukan mencari pengakuan kebenaran dari makhluk. Kita sedang meminta Allah agar mengakui kita sebagai orang yang mengikuti kebenaran. Nah, ini yang dikatakan Imam Sunnah di zamannya, tapi pakar tasawuf, namanya Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Tuntutlah Allah supaya dia mengakui bahwa engkau ikut kebenaran. Jangan tuntut, jangan cari perhatian makhluk supaya makhluk mengakui kamu itu Ahlus Sunnah, kamu itu Ahlul Haq, kamu itu orang benar. Nggak usah. Jadi hari ini pun juga teguran untuk diri saya sendiri dan pejuang-pejuang Ahlus Sunnah. Nggak usah kemudian tebar-tebar pencitraan, pesona supaya orang bilang kita ini Ahlus Sunnah, nggak usah. Buktikan saja, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau betul kamu klaimnya benar, buktikan. Buktikan secara akal, secara sanad, secara rohani, secara akhlak. Ya, untuk apa kita kemudian ngaku kita ini Ahlus Sunnah sampai berbuih, tapi akhlaknya nggak ada. Padahal Nabi mengatakan, kalian masuk surga bukan karena kamu ngaku itu, tapi karena at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa itu di kolbu, wa husnul khuluq itu buah dari ketakwaan. Berakhlak yang bagus. Kita berbeda paham nih, tapi nggak menghina. Ya, sindir-sindir dikit boleh, kan beda paham namanya. Tapi tidak kemudian menyulut kebencian. Aneh beda sama si Anu, tapi bukan berarti aneh benci dia gitu. Ya, nah ini. Kalau udah nggak mau diajak begitu, malam ini juga saya berhenti ngajar. Kalau emang beragamanya mau emosi-emosian, cari guru lain. Kalau beragamanya ingin nyalahin kelompok seberang, cari guru lain, itu salah guru. Saya diajarkan guru, bukan sibuk dengan kelompok orang, ilmu orang, sibuk dengan diri sendiri, sibuk bagaimana cara diri kita ini bisa mendekat kepada Allah, bukan kemudian menjadi juri kebenaran orang. Ya, oh Syanu itu gimana? Gitu. Kadang-kadang ustadznya kalau lemah batin, bukan lemah syahwat Pak.
lemah batin, lemah mental. Ada orang kayak udah itu kemarin, lempem itu langsung dia cari perhatian, dia sebutlah kesalahan kelompok ini, kelompok itu. Seperti yang dilakukan orang yang hatinya lemah baru masuk Islam, namanya mu'alaf. Apa arti mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang hatinya masih lemah. Wal mu'allafat qulubuhum. Orang yang hatinya masih lemah. Karena dia masih lemah, dikasih panggung. Akhirnya dia cari perhatian makhluk. Gimana caranya? Biar keren, jelekin agama sebelumnya. Hati-hati yang begitu. Maka saya himbau kepada siapapun yang mu'alaf, hatimu belum stabil. Carilah guru yang mengajarkan ilmu-ilmu ini sampai hatimu oke, baru jadi pendakwah. Ya, kita ini berdakwah ini ada perintah guru. Guru kita bilang kamu ceramah, baru kita ceramah. Bukan karena mu'alaf terus aneh ceramah. Ya. Dan memang orang beragama ini kalau hatinya belum sampai ke bab ihsan, berarti di hatinya masih ada emosi, kebencian. Pakaiannya sudah islami. Udah pakai sarung, udah pakai gamis, udah celana jingkrang, pakai kopiah, udah pakai sorban, udah lengkap. Tapi batinnya belum bersorban, batinnya belum bersarung, batinnya belum celananya di atas mata kakinya. Apa yang terjadi? Dia kalau beragama, dia sibuk cari kesalahan orang. Kalau dulu cari kesalahan kawan seprofesi, sekarang karena udah hijrah, cari kesalahan sesama hijrah. Sesama pengajian, nah itu kejadiannya karena nggak belajar al-ihsan. Jadi kalau masih begitu Pak, ya sudah. Hadza firaq baini wa bainak. Ini pertemuan terakhir kita. Tapi kalau mau diajak memahami agama seperti ini, saya bimbing semampu saya. Karena saya juga bukan manusia sempurna, juga bukan manusia suci. Tapi insya Allah kita bimbing baik-baik. Harus ikut saran. Nanti saya bilang, gabung ke surau ribat, gabung, jangan bilang, kita bisa bayar buya. Emang bisa bayar seberapa? Ya, saya nggak bisa baca kitab. Emang yang ini bisa baca kitab? Ente bisa baca kitab nggak? Ente bisa baca kitab? Ada kitab terjemahan. Sama di sono itu juga orang-orang yang baru tobat-tobat kemarin. Ini baru kemarin sore nih tobatnya. Baru kemarin sore tobatnya. Jadi kalau datang kita ajak, ayo ngaji zikir di sana, ngaji di sana. Jangan, ini saya datang sebagai dai. Dai itu jemput bola. Kalau saya datang sebagai mu'alim, saya jual mahal Pak. Mu'alim itu guru didatangin murid. Tapi kalau dai mendatangi calon murid, ini baru calon murid, belum jadi murid saya ini. Saya belum bisa berkata di hadapan Allah, ya Allah itu muridku, belum bisa. Kalau saya pakai sanad ini, kita pakai sanad ini kan jaminan. Rasulullah kan nanti kasih syafaat dan memberi syafaat kepada muridnya para sahabat terus sampai ke akhir zaman. Siapapun yang punya silsilah itu, dia bisa memberi syafaat kepada orang sekitarnya. Ya, semoga kita dapat izin. Kalau ente yakin ilmunya benar, kita harus yakin loh, yang dipelajari guru kita ini benar, tapi nggak sampai mengkultuskan kebenaran diri. Ya minimal nanti kalau ditanya Allah, ngajinya ke siapa? Itu guruku. Jangan ngomong begini, kan di hadis katakan, dulu dia pernah datang atau dia pernah masuk ke YouTube saya, ke TikTok saya, katanya sih dia benar, cuma saya nggak ngikut. Kan ada yang begitu di hadis disebutkan. Ya, mirip-mirip begitu Pak. Nah, jadi ihsan ini ilmu-ilmu rohani, kemarifatan, ilmu zikir untuk menjaga ini dan menyempurnakan ini. Ya, inilah yang disebut ad-din. Berarti agama itu seperempatnya belajar fikih, seperempatnya belajar iman, seperempatnya belajar ihsan, seperempatnya belajar akhir zaman. Nanti kalau ada masa kita di Ribat juga buka kajian daurah akhir zaman sesuai dengan hadis-hadis yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Bukan dengan tebak-tebakan, ya, bukan karena ketakutan, biasa aja. Mau besok akhir zaman juga nggak apa-apa, karena ada Allah, ada Rasulullah, ada guru-guru mulia. Ya, ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Kita nggak usah takut, tapi jangan takabur juga, gitu. Harus ada kemantapan yakin, karena Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai yakin. Ada yang mengatakan yakin itu mati. Bukan mati yang itu maksud, tapi mantap hatinya. Nanti di Al-Ihsan muncul aliran-aliran rohani yang disebut tarekat. Al-Ihsan ini, kalau tadi al-hukum zahir, al-Islam lahir apa? Mazhab fikih. Di sini namanya firqah, aliran-aliran. Kalau di sini muncul tarekat-tarekat.
Jadi semua tarekat itu tujuannya sampai ke alisan, cuma ada yang nyampe, ada yang enggak. Bukan nama tarekatnya, tergantung gurunya. Gurunya bersambung ke hatinya kepada guru-gurunya sampai ke Rasulullah, sehingga dia rohaninya nyambung dengan Allah atau tidak. Nah, Allah itu lebih banyak menyebut dirinya Rahman Rahim atau Allah itu pemarah? Mana yang sering? Kalau gitu, ilmu bismillah aja deh. Ilmu bismillah lebih ada bismillah dengan nama Allah pemarah, pemurka, pengancam, atau dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang. Kalau ingin merawat ilmu kolbu, akhlak yang rohan, yang sesuai sunnah Nabi, perbanyaklah mengambil nur Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi kalaupun nanti kawan-kawan udah itu beda faham, jangan hadapi dengan emosi. Sekarang hadapi dengan Rahman, Rahim. Allah kalau mau marah sama kita, kayaknya kita udah hancur dari dulu ya. Sudah berapa maksiat kita kerjakan dari dulu, sudah berapa kali makan minum tanpa basmalah ya kan. Dan Allah kemudian memaklumi semua. Barangkali begitu ya, formalnya begitu. Nanti kalau tanya-tanya bisa setelah formalitas sudah selesai. Cukup? Cukup Bang Mudo? Cukup ya? Alhamdulillah nggak ada yang tidur ini. Tapi langsung begini ya. Berat tapi asik gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.